keadaan saya hari ini baik-baik saja, Bu Dwi. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu Rahayu mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan merupakan pengembangan diri yang nantinya dapat meningkatkan performa mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Bu Rahayu. Jadi nanti pada tahap supervisi akademik itu ada 3 tahapannya. Yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Seperti itu ya Bu Rahayu. Nah, percakapan kita ini Bu Rahayu, ini merupakan langkah awal dalam melaksanakan supervisi akademik yang namanya pra-observasi. Kita bercakap-cakap tujuannya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Rahayu nantinya untuk melaksanakan observasi, di mana Bu Rahayu nanti mengajar. Saya sebagai observer bertugas mengamati Bu Rahayu pada saat mengajar di kelas. Kira-kira menurut Bu Rahayu setelah percakapan kita ini, apa yang diharapkan oleh Bu Rahayu dari adanya percakapan pra-observasi ini? Menurut saya karena ini masih tahapan pra-observasi, Bu Dwi, jadi harapan saya itu saya nantinya bisa lebih siap, lebih lebih paham apa yang harus saya persiapkan sebelum proses observasi nantinya, sehingga pada saat pelaksanaan saya menjadi lebih siap dan pelaksanaan observasinya berjalan lancar. Seperti itu betul. Jadi harapan Bu Rahayu dari percakapan pra-observasi ini agar lebih siap dalam menyiapkan proses pembelajaran sebelum kegiatan observasi. Seperti itu ya Bu Rahayu ya? Iya benar Bu, akan lebih siap dan pelaksanaannya menjadi lancar. Ya, baik. Kira-kira kapan ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajarannya Bu Rahayu? Ya, karena IPAS itu jadwalnya hari Kamis Bu Dwi, jadi insya Allah pembelajarannya itu saya siapnya hari Kamis. Hari Kamis besok ya Bu Rahayu? Iya, ya? Kamis besok. Baik, kalau Bu Rahayu sudah siap dalam melaksanakan pembelajarannya yang nantinya waktunya ditentukan besok. Bu Rahayu ini kan mengajar kelas 4 ya, sementara ini nantinya akan mengajar mata pelajaran apa ini Bu Rahayu? Mata pelajaran IPAS, tapi lebih difokuskan ke IPS. Jadi sudah semester 2 ya betul. Oh iya, baik Bu Rahayu. Jadi mata pelajarannya IPAS tapi fokusnya ke mapel IPS. Nih. Kemudian untuk materinya sendiri tentang apa Bu Rahayu? Materinya itu tentang kekayaan budaya Indonesia. Melanjutkan dari yang materi kemarin itu kearifan lokal. Kekayaan Indonesia budaya ya? Indonesia. Budaya Indonesia. Oke Bu Rahayu. Jadi Bu Rahayu fokus pada mata pelajaran IPS, kemudian materinya tentang kekayaan budaya Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri apa saja Bu Rahayu? Tujuan dari pembelajaran saya itu yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPAS, terutama pada materi kekayaan budaya Indonesia. Dan yang kedua, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu dengan menggunakan media berbasis IT, seperti penggunaan LCD proyektor, terus kemudian media PowerPoint seperti itu. Nah, tujuannya yang sangat menarik sekali Bu Rahayu ya, terutama untuk poin yang kedua yaitu untuk memotivasi belajar siswa dengan menggunakan media berbasis IT. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan Bu Rahayu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, sampai saat ini apa saja yang sudah disiapkan oleh Bu Rahayu? Untuk sementara ini RPP insya Allah sudah
saya susun. Ya, ini tinggal melengkapi LKPD, kemudian media pembelajaran, yaitu membuat PowerPoint tadi Bu Dwi, dan harus membuat alat evaluasi atau rubrik penilaian. Jadi yang sudah dipersiapkan Bu Rahayu itu sudah membuat RPP, kemudian sudah ada rancangan untuk LKPD, kemudian medianya PowerPoint, serta alat evaluasinya. Seperti itu ya Bu Rahayu ya. Oh, mantap sekali Bu Rahayu ya, persiapan yang luar biasa. Sudah menyiapkan merancang RPP-nya, kemudian sudah ada gambaran tentang menyusun LKPD, media PowerPoint, dan alat evaluasinya tadi. Apa sebabnya Bu Rahayu fokus pada mata pelajaran IPS? Iya, karena begini Bu, mata pelajaran IPAS itu terutama yang topik kekayaan budaya Indonesia itu memerlukan media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam. Karena tingkat pemahaman siswa itu kan juga berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada pula yang lambat. Jadi dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Dengan demikian saya berharap media pembelajaran ini dapat memudahkan murid dalam memahami materi dan mereka akan lebih termotivasi dalam belajar. Iya. Jadi yang disampaikan Bu Rahayu tadi adanya tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Ada yang tingkat pemahamannya cepat, sedang, lambat, seperti itu ya Bu Rahayu ya. Iya. Sehingga diperlukan media yang menarik anak-anak, yang menantang anak-anak, yaitu media berbasis IT. Nah, itu berhubungan dengan kesiapan belajar murid Bu Rahayu. Sekarang kalau boleh saya tahu strategi apa yang akan Bu Rahayu gunakan untuk pembelajaran besok? Iya, karena pemahaman siswa itu kan berbeda-beda, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Itu jadi saya harus melihat kesiapan belajar siswa terlebih dahulu, supaya mereka bisa lebih memahami apa yang akan dipelajari. Sehingga saya menggunakan strategi kooperatif dengan model pembelajaran problem based learning. Kemudian dari LKPD-nya yang saya siapkan itu berbeda-beda betul, tergantung tingkat pemahaman murid tersebut. Jadi tidak sama antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, supaya lebih menantang anak untuk yang mempunyai kemampuan cepat, dan untuk anak yang lambat itu tidak terlalu sulit LKPD-nya. Bagus sekali Bu Rahayu ya, menggunakan strategi kooperatif, terutama PBL seperti itu ya. Kemudian sudah menyiapkan LKPD yang berbeda-beda tergantung tingkat pemahaman anak itu sendiri ya. Itu Bu Rahayu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Nah, nantinya pada saat pembelajaran kan ada bantuan ya Bu Rahayu ya. Kira-kira bantuan seperti apa yang Bu Rahayu terapkan dalam pembelajaran besok Bu Rahayu? Iya, rencana saya itu murid kan saya kelompok-kelompokkan gitu ya Bu Dwi. Jadi satu kelompok itu anggotanya itu beragam. Ada yang tingkat kemampuannya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, seperti itu. Nanti saya akan berkeliling setiap kelompok untuk menjelaskan dan memberi arahan dalam penggunaan media atau pengerjaan LKPD-nya. Mantap sekali Bu Rahayu, persiapan yang sangat matang ya. Mulai dari tadi penyusunan perangkat pembelajaran, penggunaan media dan strategi, bahkan bantuan-bantuan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Apakah saat ini masih ada perencanaan yang masih dirasa kurang Bu Rahayu? Alhamdulillah, saya rasa sudah semua Bu Dwi. Cuma mungkin ada
beberapa yang perlu saya perbaiki dan saya lengkapi lagi. Wah, baik sekali ya, persiapan yang sangat matang sekali. Jadi menurut Bu Rahayu tadi masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan dilengkapi ya Bu Rahayu ya. Kira-kira kapan ya Bu Rahayu untuk melengkapi agar besok itu benar-benar siap dalam melaksanakan proses pembelajarannya? Karena besok sudah tahapan observasi ya Bu, jadi saya usahakan insya Allah setelah percakapan ini langsung saya kerjakan yang perlu diperbaiki tadi. Wah, mantap sekali, semangat sekali Bu Rahayu ya. Terima kasih. Apakah Bu Rahayu memerlukan bantuan dalam mempersiapkan dan melengkapi apa-apa yang dirasa kurang tadi Bu Rahayu? Kalau memerlukan bantuan, biasanya Bu Rahayu minta tolongnya kepada siapa? Biasanya saya itu kalau memerlukan bantuan, saya minta tolong kepada rekan guru yang waktunya longgar, yang ada waktu seperti itu Bu Dwi. Atau mungkin dari Bu Dwi sendiri yang mau membantu saya, monggo silakan. Wah, siap sekali Bu Rahayu. Jika waktu saya longgar, insya Allah akan saya prioritaskan Bu Rahayu. Saya siap untuk membantu Bu Rahayu. Kita berkolaborasi seperti itu ya Bu Rahayu. Iya. Tadi sudah dijelaskan mulai dari penyusunan RPP sudah ya. Kemudian media, strategi, bahkan bantuan tadi yang diberikan kepada murid sudah disampaikan oleh Bu Rahayu. Berkaitan dengan supervisi akademik ini, erat kaitannya dengan pengembangan 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang diinginkan Bu Rahayu agar tercapai? Saya ingin meningkatkan pengembangan kemampuan saya. Yang pertama yang berkaitan dengan kemampuan saya dalam menyampaikan materi kepada murid, supaya materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh murid. Nah, dengan menggunakan media berbasis IT ini, besar harapan saya siswa dapat mudah mempelajari, memahami materi, dan pembelajaran itu bisa bermakna bagi murid. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kemampuan sosial dan emosional saya, karena murid itu kan mempunyai karakter atau tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga itu memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi dan melatih emosional saya betul. Jadi bagaimana menyikapi anak dalam mendampingi anak yang lambat itu butuh kesabaran. Nah, bagaimana saya dapat mengelola emosi saya agar dapat menuntun anak dalam memahami materi yang saya jelaskan. Begitu Bu. Iya, benar sekali Bu Rahayu, tingkat pemahaman anak itu memang berbeda-beda ya. Dari apa yang disampaikan Bu Rahayu, kalau saya simpulkan, pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Rahayu adalah yang pertama tentang proses pembelajaran, yaitu berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesional. Dan selanjutnya tadi dikatakan juga ingin meningkatkan kemampuan sosial dan emosional. Berarti itu berkaitan dengan kompetensi sosial dan kepribadian. Seperti itu Bu Rahayu ya. Nah, strateginya apa nih Bu Rahayu untuk pengembangan area ini, yaitu meningkatkan kompetensi tersebut? Iya, untuk pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional, saya berusaha untuk mulai dari perencanaan dulu Bu Dwi, mulai dari menyusun RPP, kemudian memperdalam materi, dan mempersiapkan media dengan baik, seperti itu. Kemudian strategi untuk pengembangan kompetensi sosial dan kepribadian saya, itu saya menyiapkan LKPD untuk melatih anak sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar anak. Baik sekali Bu Rahayu, yang berkaitan dengan strategi yang disampaikan untuk pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional, kemudian kepribadian dan sosial, itu sangat luar biasa.
itu tadi disiapkan LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak, seperti itu ya Bu Rahayu. Kemudian bahan ajarnya, ini kalau dalam pembelajaran diferensiasi itu namanya diferensiasi konten Bu Rahayu. Sedangkan disampaikan berkaitan dengan interaksi atau bantuan-bantuan yang diberikan Bu Rahayu dalam pembelajaran, dilihat dari kesiapan belajar, itu termasuk diferensiasi proses. Seperti itu Bu Rahayu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari persiapan belajar murid dapat menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan bermakna. Semoga dengan persiapan yang sangat matang, kegiatan pembelajaran besok dapat berjalan lancar dan sukses ya Bu Rahayu. Semangat untuk Bu Rahayu. Amin. Amin. Bismillah, semangat Bu. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Iya, sama-sama. Nanti setelah ini besok saya akan melaksanakan observasi pembelajaran ya Bu Rahayu. Ya, siap. Setelah itu akan berbincang-bincang lagi berkaitan dengan refleksi dari pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran ke depannya Bu Rahayu. Seperti itu. Apa yang ada ditanyakan lagi? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, saya rasa sudah cukup Bu Dwi. Jika dirasa sudah cukup, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Rahayu atas waktunya. Sama-sama. Semoga besok sukses pembelajarannya. Sampai ketemu di kelas besok ya Bu Rahayu. Semangat ya Bu Rahayu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Ya, betul sekali. Contohnya apa ya? Kearifan lokal. Ada yang tahu? Oh ya, apa nih? Apa itu?
salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Sekarang kita melihat video. Videonya ini adalah video pembukaan pesta olahraga Asian Games tahun 2018. Indonesia berdasarkan yang kalian baca tadi. Ada apa saja? Keanekaragaman budaya Indonesia. Ada bahasa, Pakaian, pakaian ada, rumah, rumah ada, makanan, kesenian daerah. Betul sekali. Kita lihat video lagi ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Suku asli dari Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya yaitu pakaian Budo Karawang. Tarian adat dari Sumatera Barat antara lain ada tari piring dan juga tari payung. Senjata tradisionalnya bernama kerambit, sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Nah, sekarang Bu Rayu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok ini adalah nama-nama tarian yang ada di daerah Jawa Timur. Kelompok reok, kelompok remo, dan kelompok gandrung. Ini LKPD-nya siapa pelayanannya? Gunting dan
dipaskan kotaknya. Tapi nanti kalau di sini nggak muat, nanti gambarnya bisa digunting lagi pinggir-pinggirnya. Ini kamu kecil lagi kalau digunting kecil lagi. Yang lain, kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada pertanyaan? Siapa yang belum bisa? Saya Bu. Oh ya, Mas Kevin. Siapa Mas Kevin? Oh iya. Ini Mas Kevin. Kita sebelah sini. Ya. Itu Mas, siapa Bisman? Pak Kote ya. Kelompoknya dibaca dengan biasa saja. Nanti kalau sudah selesai digunting, nanti ditempel ya. Tempelnya yang rapi, jangan terlalu banyak lem. Biar rapi. Kelompoknya ini Mas Kristal, sudah? Belum. Oh belum ya, coba. Kami dari kelompok kandung akan mempresentasikan hasil pendataan Pekerjaan dari kelompok gandrung sudah betul, ya? Di Jawa Timur terdapat rumah joglo, tradisional keris, makanan khas sate lilit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah menjawab dengan betul. Oke, saya beri jempol.
berdoa. Selesai. Ya, sekian pelajaran dari Burayu. Burayu mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi, selamat pagi Burayu. Pada pertemuan sebelumnya kan Budi sudah melaksanakan percakapan observasi, kemudian sudah melaksanakan observasi dalam rangka supervisi akademik di kelas. Setelah ini Budi akan melakukan praktik uji percakapan pasca observasi. Adapun nanti poin-poinnya, yang pertama adalah tujuan percakapannya, kemudian ada percakapan tentang baik, yang ketiga percakapan perencanaan area pengembangan, dan yang keempat rencana aksi pengembangan diri. Saya kembali. Terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Burayu pagi ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Dwi. Bu Dwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Burayu. Nah, jadi Burayu kita bertemu kembali setelah kemarin di tahap pertama kita melakukan percakapan pra-observasi, kemudian hari Kamis kemarin kita melaksanakan observasi. Nah, di tahap 3 ini Burayu kita bertemu kembali dalam proses supervisi akademik pada tahap yang terakhir, yaitu tahap pasca observasi. Nah, kita akan bercakap-cakap berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah Bu Rahayu laksanakan pada hari Kamis kemarin di kelas 4 untuk mata pelajaran IPAS yang fokusnya pada mata pelajaran IPS dengan materi kekayaan budaya Indonesia. Nah, kira-kira harapan Bu Rahayu dari percakapan ini itu apa yang ingin didapatkan Bu Rahayu? Iya, harapan saya Bu Dwi, nantinya kita bisa sharing mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin hari Kamis itu. Apa saja yang dirasa kurang baik dan apa saja yang sudah baik, serta bagaimana cara memperbaikinya. Jadi seperti itu ya Bu Rahayu, tujuan percakapan kali ini. Apa yang disampaikan Bu Rahayu bahwa melalui percakapan ini Bu Rahayu ingin mengetahui gambaran tentang kegiatan proses pembelajaran kemarin, apa yang sudah baik, kemudian apa yang kurang dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu nggih? Nggih. Kalau boleh saya tanya terlebih dahulu Bu Rahayu, bagaimana perasaan Bu Rahayu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya sangat lega sekaligus senang Bu Dwi, karena saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari langkah-langkah pembelajarannya, kemudian dari perencanaannya, dari persiapan penggunaan medianya, lalu juga evaluasi. Kemudian saya lihat itu anak-anak juga terlihat sangat antusias dalam pembelajaran. Jadi Bu Rahayu sekarang merasa lega dan senang begitu ya Bu Rahayu ya? Benar. Iya, karena saya amati kemarin memang proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, kemudian terlihat anak-anak juga sangat antusias. Nah, berkaitan dengan waktu pelaksanaan pra-observasi hari Senin kemarin ya Bu Rahayu, kita berbincang-bincang, kemudian di situ Bu Rahayu mengatakan ada yang ingin diperbaiki, seperti itu nggih. Nah, kira-kira pada pembelajaran kemarin hari Kamis, rencana perbaikan pada waktu pra-observasi apakah sudah tercapai? Iya, jadi rencana perbaikan yang ingin saya lakukan itu pada pembuatan media yang berbasis IT gitu.
Dan itu setelah kita wawancara pra-observasi itu langsung saya kerjakan medianya, dan alhamdulillah pada waktu pembelajaran pas observasi itu medianya sudah siap digunakan, dan kemarin sudah saya gunakan. Anak-anak terlihat sangat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya, memang saya amati juga sudah adanya media pembelajaran yang berbasis IT kemarin juga dilaksanakan ya Bu Rahayu. Intinya sudah tercapai begitu ya Bu ya. Nah, kalau dari tujuan pembelajaran itu sendiri bagaimana Bu? Apa sudah tercapai, apa belum? Alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Memang dari awal itu tujuan pembelajarannya kan ada dua ya Bu Dwi. Yang pertama itu untuk meningkatkan pembelajaran murid, dan yang kedua memotivasi belajar siswa melalui media berbasis IT. Kemudian saya lihat dari hasil evaluasi anak-anak itu hampir semua sudah dapat menjawab soal atau dapat menyelesaikan masalah. Seperti itu ya, alhamdulillah. Jika tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik, dilihat dari proses pembelajarannya, kemudian hasil evaluasinya, begitu ya Bu ya? Iya. Ya, bagus sekali Bu. Nah, kemudian untuk hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rahayu kemarin itu seperti apa saja Bu? Hal baik yang sudah terlihat dalam pembelajaran saya kemarin itu pada penyampaian materinya itu dengan menggunakan media berbasis IT, sehingga dampaknya itu terlihat pada anak-anak dapat memahami materi lebih bagus dan terlihat antusias ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu nggih. Jadi hal yang sudah baik menurut Bu Rahayu tadi adalah dengan penggunaan media berbasis IT, sehingga anak-anak lebih mudah memahami materi, kemudian pembelajarannya lebih bermakna, dan anak-anak merasa antusias dan senang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bu Rahayu yang berkaitan dengan pembelajaran yang dirasa kurang, yang Bu Rahayu merasa wah pembelajaran saya ternyata ada yang kurang nih. Nah, seperti apa? Kurangnya di mana? Seperti itu Bu Rahayu. Kalau menurut saya yang masih kurang itu dalam hal itu kemarin itu kan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid itu sebelumnya itu pada yang pra-observasi itu saya mengatakan bahwa akan adanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah itu saya merasa kurang maksimal dalam hal tersebut. Jadi menurut Bu Rahayu dari pembelajaran kemarin yang dirasa masih kurang adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan terkait kekurangan ya Bu Rahayu ya, yang harus atau yang perlu ditingkatkan. Ini berkaitan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Apa ada strategi khusus dari Bu Rahayu atau rencananya seperti apa untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa masih kurang, atau mungkin pengembangan ke arah selanjutnya seperti apa, nantinya seperti apa yang ingin dilakukan oleh Bu Rahayu? Iya, rencana saya itu saya akan lebih menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan lebih meningkatkan kompetensi saya, baik melalui pelatihan-pelatihan luring ataupun daring, betul. Kemudian dengan membuka platform Merdeka Mengajar, serta bisa juga secara mandiri saya melihat video-video di YouTube atau juga berbagi informasi dengan rekan-rekan sejawat. Mantap sekali, hal yang sudah dipikirkan oleh Bu Rahayu, rencana pengembangan yang sangat baik sekali ya Bu Rahayu ya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan Bu Rahayu, dan nantinya Bu Rahayu dapat berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat
karena tadi disampaikan Bu Rahayu ada hal yang sangat menarik, yaitu dengan membuka platform Merdeka Mengajar seperti itu ya, PMM, karena sekarang sedang digalakkan proses pelatihannya juga secara daring, secara mandiri, kemudian bisa mempraktikkan dalam bentuk aksi nyata, sehingga memperoleh wawasan yang akan dapat diketahui mana yang sudah baik, mana yang kurang dan perlu ditingkatkan. Seperti itu ya Bu Rahayu ya. Kira-kira kapan nih Bu Rahayu rencananya untuk melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu Dwi. Semangat sekali ya Bu Rahayu Iya. ya. Alhamdulillah secepatnya begitu ya Bu Rahayu ya. Iya. Tetap semangat ya Bu Rahayu. Semangat. Semangat yang luar biasa. Kira-kira targetnya berapa lama nih Bu Rahayu untuk mempelajarinya? Insya Allah 4-6 bulan ke depan Bu Dwi. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang Iya, ya. dari sekarang. Ya, alhamdulillah dengan semangat yang sangat membara sehingga dapat dilakukan secara konsisten ya Bu Rahayu ya, konsisten mulai dari sekarang sampai dengan maksimal 6 bulan ya. Iya, Maksimal 6 bulan ke depan. Baik sekali Bu Rahayu. Nah, kira-kira yang dapat membantu Bu Rahayu untuk menjaga konsisten tersebut itu yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan kompetensi Bu Rahayu, kira-kira siapa saja Bu Rahayu? Iya, yang terpenting itu dari saya sendiri Bu Dwi ya. Kemudian tak lupa juga dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga dari rekan-rekan sejawat serta dari Bu Dwi juga, dari teman-teman semua. Kita sama-sama belajar ya Bu Rahayu ya. Jadi kita berkolaborasi seperti itu ya. Jika Bu Rahayu mendapat ilmu atau wawasan baru, dapat sharing dengan saya, kemudian rekan sejawat juga. Begitu pula sebaliknya, jika saya yang mendapatkan, akan saya sharingkan. Seperti itu, kita sama-sama belajar, kita saling berkolaborasi. Intinya kita harus saling berkolaborasi ya Bu Rahayu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru sesuai dengan tupoksi kita sehingga dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Begitu ya Bu Rahayu ya. Sampai di sini kira-kira apa ada yang ingin disampaikan lagi Bu Rahayu? Tidak Bu Dwi, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya Bu Rahayu ya. Sudah cukup. Baik Bu Rahayu, saya review dari percakapan pasca observasi tadi ya Bu Rahayu, bahwa Bu Rahayu sudah melaksanakan serangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi hari Senin kemarin, kemudian observasi hari Kamis, kemudian yang terakhir hari ini pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat Bu Rahayu dan saya tentunya, terutama dalam hal pengembangan kompetensi yang nantinya berimbas pada kemampuan kita, terutama dalam upaya menuntun murid dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bu Rahayu atas waktunya, atas kerjasamanya. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu Rahayu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Rahayu. Saya kira sudah cukup percakapan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.